Terpujilah Engkau Bapa kami. Kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah-Mu berdasarkan roh kami yang sudah benar, yang kudus. Kami bersyukur Tuhan, Kau tinggal dalam kami. Kuasa-Mu, kemuliaan-Mu memenuhi kami. Betapa hebatnya kuasa-Mu yang bekerja bagi kami yang percaya. Sesuai dengan kuasa-Mu yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Kristus di sebelah kanan tahta Allah. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kejadian baru kami yang begitu dahsyat dan ajaib. Dan saat ini Tuhan, kami akan duduk lagi di bawah kaki-Mu, belajar lagi mengenai siapa kami di dalam Kristus, supaya kami berjalan dalam seluruh kepenuhan kealahan, berjalan dalam seluruh berkat Kristus, dan mengalami semua manifestasi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, yang lama sudah berlalu. Hidup yang kalah, hidup yang penuh dengan penyakitan, hidup yang diikat oleh dosa, diikat oleh kenajisan, itu sudah berlalu. Sekarang ada hidup yang baru, hidup yang penuh kebenaran. Di dalam Kristus kami adalah ciptaan baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau menjamah setiap hati, menjamah setiap jiwa. Ada kebebasan, ada kelepasan, ada kesembuhan itu. Roh pewahyuan akan Tuhan, pengenalan akan Kristus bekerja dengan dasar tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan engkau setan, iblis, roh jahat, kuasa-kuasa gelap, ada patahkan, kami hancurkan segala pekerjaanmu setan. Di dalam nama Yesus kami perintahkan kau pergi. Dalam nama Yesus, roh pencuri firman, kami perintahkan kau pergi. Terima kasih. Silakan bekerja Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya saudara. Ya. Puji Tuhan. Selamat datang dalam ibadah Gereja Injili Anugerah Tuhan Padang Hijau. Saya Pendeta Abraham sendiri mengundang saudara, menyambut saudara. Saya percaya tidak ada yang kebetulan, amin saudaraku. Dan kami mau mengundang Bapak yang baru pertama kali hadir di sini, Bapak Simanjuntak. Silakan berdiri. Kami mau menyalahi Bapak. Silakan saudaraku, kita salami Bapak ini. Kita katakan selamat datang. Iya. Katakan ada mujizat Tuhan buat Bapak. Haleluya. Puji Tuhan, amin. Hari ini saudaraku, kita masih belajar lagi mengenai roh, jiwa, dan tubuh. Coba katakan roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Ya, coba kita buka dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saudaraku, saya mau saudara mendengar firman Tuhan sambil berpikir. Amin. Supaya saudara mencerna firman Tuhan ini, makan dari firman Tuhan. Dapat saudara 1 Tesalonika 5:23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi saudaraku, dikatakan bahwasanya kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Perhatikan ya. Kita ini satu, tapi terdiri dari tiga. Tiga, tapi satu. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Saudaraku, identitas kita sebenarnya, siapa kita sebenarnya adalah makhluk rohani. Sama seperti Tuhan adalah makhluk roh. Sama seperti malaikat adalah makhluk roh. Iblis adalah makhluk roh.
demikian juga sebenarnya kita ini adalah makhluk roh. Amin. Kita sebenarnya, roh kita ini adalah manusia kita yang sebenarnya. Jadi saudaraku, kita adalah makhluk roh yang memiliki jiwa. Amin. Dan tinggal di dalam tubuh. Tapi siapa kita sebenarnya adalah roh kita tersebut. Saudara mengerti saudaraku? Jadi ada yang namanya alam roh. Haleluya saudaraku. Kita terdiri 3, roh, jiwa, tubuh. Coba kita buka lagi Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3. Perhatikan firman Tuhan sungguh-sungguh. Dapat? Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi saudaraku, di sini dikatakan bahwasanya karena iman kita mengerti alam semesta, apa yang kelihatan ini telah dijadikan oleh apa yang tidak kelihatan. Amin. Tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Coba katakan, tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Bahkan sesungguhnya saudaraku, alam semesta yang kita tinggal ini sekarang, bumi ini, itu dijadikan oleh apa yang tidak kelihatan. Amin. Itu menunjukkan bahwasanya alam roh itu ada. Alam yang nyata, yang nampak ini, itu diciptakan oleh alam rohani. Amin saudaraku. Alam rohani berkuasa atas alam jasmani ini. Saudara mengerti saudara? Jadi saudaraku, bukan bukan karena kita tidak melihatnya berarti itu tidak ada. Jadi saudaraku, begitu kita lahir baru, saya ulangi sedikit, begitu kita lahir baru, kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, amin. Roh yang lama itu langsung mati, langsung lenyap. Kita diberikan roh yang baru. Haleluya. Itu makanya dikatakan saudara bukan lagi cipta manusia lama, tapi sekarang saudara adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Saudara diberikan roh yang baru, dan roh yang baru itu saudaraku bersatu dengan Roh Kudus. Saudara menjadi satu roh dengan Tuhan. Dan saudaraku, roh saudara adalah tempat kediaman Tuhan. Dikatakan dalam Galatia 2:20 bahwasanya Kristus tinggal di dalam kita. Di mana Kristus tinggal? Di dalam roh kita. Saudara mengerti? Jadi kita ini saudaraku, roh kita adalah tempat kediaman Tuhan. Jadi saudara nggak perlu jauh-jauh mencari Tuhan di mana, amin. Saudara nggak perlu naik ke gunung mencari Tuhan, turun ke lembah mencari Tuhan. Tuhan ada di dalam roh saudara. Amin. Itu bukan bahasa klise. Seperti orang agama lain mengatakan Tuhan di dalam roh kita, Tuhan di dalam kita. Tidak. Bagi orang yang tidak mengenal Kristus, Tuhan di luar dia. Dia tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tapi bagi kita yang percaya dengan Kristus, roh kita menyatu dengan Roh Kudus, kita langsung menjadi tempat kediaman Tuhan. Haleluya saudaraku. Dan bukan itu saja, kita sudah dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan kealahan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus tinggal di dalam roh saudara. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus tinggal di dalam roh saudara. Roh saudara itu benar, roh saudara itu kudus. Itulah jati diri saudara sebenarnya. Saudara manusia benar, saudara manusia kudus. Bukan lagi hamba dosa. Haleluya saudaraku. Begitu saudara lahir baru ke depan, roh saudara langsung berubah. Saudara menerima roh yang baru. Dan roh itu saudaraku tidak dikuasai oleh dosa. Roh itu benar dan kudus sepenuhnya. Amin. Dan di dalam roh itu kita memiliki kuasa Tuhan yang begitu luar biasa.
Coba kita buka Efesus 1 ayat 19. Saya harap pikiran saudara tertuju pada firman Tuhan. Amin. Kalau saudara mengerti kebenaran ini, saudara akan sangat dimerdekakan. Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Dapat? Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi saudaraku, di dalam roh saudara yang sudah lahir baru itu, perhatikan ya, di dalam diri saudara, di dalam roh saudara, saudara memiliki kuasa yang tidak terbatas. Saudara memiliki kuasa kebangkitan Tuhan. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh itu tinggal di dalam saudara. Saudara mengerti ini? Dan Alkitab mengatakan betapa hebat kuasa itu, betapa tidak terbatas, betapa tidak terukur kuasa itu di dalam kita yang percaya. Haleluya. Jadi setelah saudara lahir baru, saudara sudah memiliki kuasa Allah di dalam roh saudara. Amin. Di mana itu, Pak? Kenapa nggak kurasakan? Saudaraku, kalau tubuh kita terhubung dengan tubuh kita ini, amin. Kalau sakit kita tahu tubuh kita ini sakit. Kalau lapar kita tahu kita lapar. Kalau jiwa saudaraku, kalau stres kita tahu kita stres, amin. Kalau tertekan kita tahu kita tertekan. Tapi dengan roh, kita tidak bisa merasakan apa yang kita alami di dalam roh kita. Lalu bagaimana saya bisa tahu apa yang saya miliki di dalam roh? Saya melihat kepada firman Allah. Itu adalah cermin yang menunjukkan siapa saya di dalam roh saya yang sudah lahir baru. Jadi di dalam roh saudara, di dalam roh kita yang sudah lahir baru, ada kuasa yang mengalahkan kematian. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Oke, perhatikan. Banyak orang berpikir, misalnya dalam hal kesembuhan saudaraku, ketika tubuh kita sakit, amin. Ini saya bicara mengenai penyakit. Ada yang masih sakit-sakit di sini? Hah? Kalau saudara masih sakit, saudara keterlaluan. Masa perjamuan kudus setiap minggu masih sakit-sakit? Hah? Apa saudara nggak mengenal siapa saudara dalam Kristus? Haleluya, saudara. Saya bisa marah sama saudara kalau saudara masih sakit. Ini marah yang kudus. Haleluya, saudara. Saudara nggak perlu sakit-sakit. Saudara sebagai anak Tuhan nggak perlu sakit-sakit. Amin. Pak, macam mana lah tua? Saudara nggak perlu tua dan sakit-sakit. Halo. Mesti dikatakan Musa, saudaraku, Musa umur 120 tahun masih bisa naik gunung, kekuatannya belum hilang, penglihatannya belum hilang. Musa 120 tahun. Dan kita hidup di dalam perjanjian yang lebih mulia daripada perjanjian Musa. Saudara mengerti ini? Amin. Jadi saudara bisa berharap bahwasanya saudara sampai umur 120 tahun, saudara tidak hilang kekuatan saudara. Amin. Karena kita hidup dalam perjanjian yang jauh lebih baik daripada perjanjian yang dimiliki Musa. Amin. Haleluya, saudaraku. Amin. Misalnya saudaraku, tubuh kita sakit. Mungkin orang berpikir begini, iman itu mengatakan saya sembuh walaupun saya sedang sakit. Iman itu berpura-pura saya sehat, saya sembuh walaupun saya sedang sakit. Jadi kalau saya mempercayai cukup lama, maka saya lama-lama akan sembuh. Apa seperti itu? Bukan, salah. Saudaraku, perhatikan ya. Iman tidak menyangkal bahwasanya saudara sedang sakit. Jangan nanti saudara sedang sakit, apa kabarmu?
Oh, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Padahal saudara sedang sakit. Bukan begitu maksudnya, saudara. Amin. Amin. Jadi iman itu sebenarnya melihat lebih jauh ke dalam roh kita. Amin. Waktu saudara mengatakan oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh, itu sebenarnya berkata tentang roh saudara yang sudah lahir baru. Amin. Bahwasanya di dalam roh saudara, saudara sudah sembuh. Di dalam roh saudara, saudara memiliki kuasa kesembuhan itu. Amin. Haleluya, saudara. Jadi perhatikan ya, iman tidak menyangkal saudara sedang sakit. Tapi iman melihat lebih jauh lagi ke dalam alam rohani. Haleluya, saudara. Haleluya. Jadi saudaraku, iman bukan berpura-pura sembuh padahal kita sedang sakit. Iman bukan hanya melihat pada hal-hal jasmani. Iman melihat apa yang kita miliki di dalam roh kita. Saudara mengerti ini? Amin. Jadi waktu kita mengatakan oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh, itu menyatakan apa yang saudara miliki di dalam roh saudara. Bahwasanya dalam roh saudara, saudara memiliki kuasa kesembuhan itu. Amin. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Seperti saya katakan tadi, ada alam jasmani, ada alam rohani. Kita terdiri dari tiga, ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Jadi mungkin saudara, misalnya sekarang saudara sedang sakit, tubuh saudara sakit, amin. Tapi di dalam roh saudara, saudara memiliki kuasa kebangkitan Tuhan. Saudara mengerti, saudaraku? Ada kuasa yang mengalahkan kematian, ada kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati di dalam roh saudara. Jadi pertanyaan Pak, bagaimana saya melepaskan apa yang saya miliki di dalam roh saya? Haleluya, saudaraku. Kan saudara kepengen, bukan hanya di dalam roh saudara kesembuhan itu, amin. Saudara pasti kepengen apa yang saudara miliki dalam roh saudara mengalir ke dalam tubuh saudara. Amin. Jangan nanti saudaraku seperti orang mati kehausan, dia sedang bersandar ke sumur. Sumur itu penuh dengan air. Amin. Haus sekali aku ini, haus sekali. Mati dia. Rupanya dia sedang bersandar di sumur. Di sumur itu penuh dengan air. Saudara pun demikian. Jangan saudara mati karena penyakit, padahal di dalam roh saudara, saudara memiliki kuasa yang mengalahkan kematian. Amin. Itu ada di dalam roh saudara. Amin. Kapan saya miliki itu, Pak? Begitu saya lahir baru, begitu saudara lahir baru, otomatis itu menjadi milik saudara. Amin. Saudara mengerti, saudaraku? Amin. Amin. Dan kuasa itu begitu hebat, begitu luar biasa. Jadi bagaimana, Pak, saya melepaskan apa yang sudah saya miliki di dalam roh saya supaya mengalir ke dalam tubuh saya? Perhatikan ya. Ini alam roh. Haleluya, saudaraku. Ini alam jasmani. Ini roh kita, ini tubuh kita. Apa yang menghubungkan roh dengan tubuh kita? Jiwa. Amin. Jiwa itu, saudaraku, sama seperti jembatan yang menghubungkan roh dengan tubuh. Jadi kesembuhan itu mengalir melalui roh saudara. Amin, saudaraku. Lalu bagaimana maksudnya ini, Pak? Supaya kesembuhan yang saudara miliki dalam roh saudara mengalir ke tubuh saudara, jiwa saudara, pikiran saudara harus sepakat dengan roh saudara. Saudara mengerti ini? Jiwa saudara harus sepakat dengan firman Tuhan. Misalnya saudara sedang sakit, saudara berkata begini, Tuhan Yesus, terima kasih sudah menanggung segala penyakit saya 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Di dalam roh saya sekarang memiliki
kuasa kebangkitan Tuhan. Di dalam roh saya memiliki kuasa yang tidak terbatas. Amin, saudaraku. Di dalam roh saya memiliki kuasa kesembuhan itu. Jadi begitu saudara sepakat dengan apa yang saudara miliki dalam roh saudara, maka kesembuhan itu akan mulai mengalir. Saudara mengerti ini? Tapi saudaraku, waktu jiwa saudara sepakat dengan tubuh saudara, tidak sepakat dengan roh saudara, kesembuhan tadi tidak mengalir. Contohnya macam mana? Bilur-bilur Yesus aku sembuh, tapi tubuhku masih sakitnya ini. Sakit kalinya aku rasa ini. Di mana ya kesembuhan itu? Haleluya, saudaraku. Kalau saudara berpikir demikian, maka kesembuhan itu akan berhenti mengalir. Dia tidak bisa mengalir. Kenapa? Jiwa saudara tidak sepakat dengan roh saudara. Jiwa saudara sepakat dengan tubuh saudara. Saudara mengerti, saudaraku? Jadi alangkah pentingnya kalau saudara memiliki pikiran yang dibaharui. Semakin cepat pikiran saudara tunduk pada firman, maka kesembuhan itu, kehidupan Tuhan itu akan mengalir ke tubuh saudara. Saudara mengerti ini? Dan itu bukan hanya saudaraku berbicara mengenai kesembuhan. Itu juga berbicara mengenai sukacita, mengenai damai sejahtera. Amin. Di dalam roh saudara, saudara memiliki sukacita yang tidak terbatas. Di dalam roh saudara, saudara memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Saudara mengerti? Jadi saudaraku, ketika saudara tertekan, tapi ketika saudara misalnya begini, saudara tertekan, tapi saudara berkata, Tuhan, di dalam rohku, aku memiliki sukacita Tuhan. Di dalam rohku, aku memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Di dalam rohku, aku bisa menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan bagiku. Begitu saudara memperkatakan itu, saudaraku, saudara setuju dengan roh saudara, maka sukacita yang ada dalam roh saudara ini mengalir ke dalam tubuh saudara. Haleluya. Saudara mengerti ini? Jadi kuncinya, saudaraku, supaya kesembuhan itu mengalir, kehidupan itu mengalir, terletak dalam pikiran saudara. Saudara tahu keran di rumah, keran? Misalnya saudara langganan PAM ya, perusahaan air minum. Saya tanya saudara, di pipanya itu banyak air enggak? Tapi saudaraku, saudara bisa rumah saudara jorok, piring-piring enggak tercuci segala macam, kalau saudara tidak buka kerannya. Amin. Keran ini, saudaraku, begitu saudara putar keran ini, air keluar, kan begitu? Keran inilah, seperti keran inilah jiwa ini, pikiran saudara. Kalau saudara tersetuju dengan firman Tuhan, saudara mengakui apa yang saudara miliki di dalam Kristus, maka itu seperti membuka air keran itu. Maka air mengalir, kehidupan mengalir, kesembuhan mengalir. Haleluya. Tapi ketika saudara tidak setuju dengan firman Tuhan, pikiran saudara hanya lebih tertuju kepada hal-hal yang bersifat lahiriah, jasmani, maka saudaraku, itu seperti menutup air keran itu. Saudara mengerti? Air tidak mengalir. Saudara tahu bendungan? Ada saudaraku bendungan raksasa. Itu bendungan yang sangat besar, amin. Bisa saudaraku, apa tujuan bendungan ini? Bendungan ini digunakan untuk mengairi persawahan, amin. Bisa di bendungan ini, saudaraku, sangat banyak air, tapi sawah tadi bisa kering. Kenapa? Pintu airnya tidak dibuka. Di dalam roh saudara ada sungai, ada bendungan, amin. Ada kuasa yang berlimpah-limpah. Tapi tubuh saudara bisa sakit, saudara bisa tertekan, saudara bisa stres kalau pintu airnya nggak dibuka. Amin. Saudara mengerti ini, saudara? Apa pintu air itu, Pak? Sekali jiwa. Pikiran saudara setuju dengan firman Tuhan. Jadi perhatikan saudaraku ya.
bukan lagi tergantung kepada Tuhan untuk menyembuhkan saudara atau tidak. Coba katakan, bukan lagi tergantung pada Tuhan. Belum semua. Bukan lagi tergantung pada Tuhan. Untuk menyembuhkan saya atau tidak. Itu tergantung pada saudara. Pada saya, amin. Jadi jangan bilang lagi, Tuhan tolong sembuhkan aku, Tuhan tolong sembuhkan aku. Itu doa yang lama itu. Amin. Lalu bagaimana doa yang berhasil, Pak? Saudara berkata, Tuhan terima kasih. Sekali lagi, amin saudaraku. 2000 tahun yang lalu, Engkau sudah menanggung segala penyakit dan kelemahanku di kayu salib. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Di dalam rohku yang lahir baru, aku sudah memiliki kuasa kebangkitan Tuhan. Di dalam rohku yang lahir baru, aku memiliki kuasa yang mengalahkan kematian. Dan dalam nama Yesus, aku memakai kuasa itu. Aku memerintahkan penyakit-penyakit untuk pergi di dalam nama Yesus. Saya mengutuki penyakit, saya perintahkan penyakit pergi. Dan saya memerintahkan kesembuhan atas seluruh tubuh saya di dalam nama Yesus. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Dia. Kemarin saudaraku, saya nggak tahu kenapa, tapi tulang saya ini macam ngilu-ngilu. Pinggang, kaki seperti ngilu, dan badan sudah merasa panas, saudara. Haleluya. Saya pikir saya akan sakit ini. Tapi saudaraku, karena saya mengenal kuasa yang saya miliki di dalam Kristus, saya mengenal siapa saya, roh saya yang sudah lahir baru itu. Amin. Saya menolak untuk sakit. Amin. Coba katakan, tolak untuk sakit. Tolak untuk sakit. Haleluya. Saudara bisa menolak untuk sakit. Halo, ini terbuka nggak pikiran saudara? Amin. Saudara bisa menolak untuk sakit. Jadi saudaraku, saya menolak untuk sakit. Saya tahu di dalam roh saya sudah memiliki kuasa kebangkitan Tuhan. Apa yang saya perbuat? Saya kutuki penyakit itu. Saya perintahkan ngilu-ngilu keluar. Saya perintahkan demam pergi di dalam nama Yesus. Haleluya, saudara. Nah, dan saudara lihat, saya bisa berdiri di sini sekarang. Haleluya. Saya bersaksi kepada saudara, saya sudah selamat ikut Yesus 22 tahun. Berapa tahun? 22 tahun. Saya sudah selamat ikut Yesus 22 tahun. Dan saudaraku, paling banyak saya minum obat 10 kali. Halo? 10 kali. Itu pun supaya enggak sembuhnya. Sembuhnya karena mengucapkan firman Tuhan juga. Dan saya tidak pernah masuk rumah sakit. Saya tidak pernah diinfus. 22 tahun. Saya lahir baru tahun 2000. Haleluya, saudara. Saya nggak tahu kalau saya di luar Kristus. Tapi puji Tuhan, saya di dalam Kristus. Dan yang saya makan pun obat-obat yang ringannya. Haleluya, saudara. Pernah saya batuk, saudara, saya beli OBH kombi. Saya minum langsung dari botolnya. Gak sembuh-sembuh. Saya pikir gak betul juga ini. Sampai 2 botol saya minum. Lalu saudaraku, saya perintahkan batu itu pergi, amin. Ada kalanya malas juga saya mengucapkannya. Udahlah, minum obat pun gaknya salah, saya pikir, saya minum. Asal gatal saya minum, asal gatal saya minum. Gak sembuh juga. Akhir sembuhnya melalui apa? Saya perintahkan, saya kutuki penyakit itu, saya usir dia keluar. Di situ saya sembuh. Haleluya, saudara. Saudara pun memiliki kuasa yang sama. Amin. Saudara mengerti ini, saudaraku? Amin. Siapa di sini saudara sudah bisa memperdamaikan jiwa? Kalau saudara melayani, saudara bisa memperdamaikan jiwa. Berapa orang ini?
Sotik naik. Betul ya sotik naik itu? Sedikit kali. Saudaraku, kalau saudara melayani orang sakit, alangkah baiknya saudara memperdamaikan dia dulu. Amin. Saudara lahir barukan dia, buat dia terima Yesus. Itu lebih gampang mendoakannya, saudara. Macam mana Pak cara membuat orang lahir baru? Suruh dia menerima Yesus. Macam mana doanya? Seperti doa yang sering kita lakukan di depan ini. Amin. Oh Tuhan Yesus, saya buka hati saya mengundang Engkau masuk dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Roh Kudus masuk dalam hidup saya, beri saya kuasa untuk menjadi anak Allah. Amin saudaraku. Amin. Begitu dia lahir baru, kuasa Allah sudah langsung ada di dalam dia. Amin. Lebih gampang mendoakannya. Amin. Saudara tinggal mengarahkan dia, mengajari dia bagaimana berdoa yang benar. Amin. Jadi kalau saudara mengunjungi keluarga yang sakit, jangan cuma pergi aja. Siapa di sini pernah mengunjungi keluarga yang sakit? Halo? Jangan cuma datang aja. Datang bawa Injil. Doakan dia. Amin. Haleluya saudara. Ketika dia sudah lahir baru saudaraku, Roh Tuhan tinggal dalam dia, otomatis dia sudah memiliki kuasa Tuhan di dalam roh. Amin. Jadi tinggal saudara mengarahkan aja, begini cara berdoa yang benar. Kau perintahkan penyakit itu pergi di dalam nama Yesus. Saudara mengerti saudaraku? Amin. Jadi saudara, kesembuhan itu bagi kita yang sudah lahir baru, kesembuhan itu berasal dari dalam. Amin. Kesembuhan itu ada di dalam saudara. Kesembuhan itu bukan dari luar. Kesembuhan itu di dalam saudara. Tuhan sudah taruh di dalam saudara. Kuasa itu di dalam saudara. Jangan lagi berdoa misalnya saudara tertekan, Tuhan berikan aku sukacita, berikan aku damai sejahtera. Damai sejahtera sudah ada di dalam roh saudara. Amin. Tinggal saudara sesuaikan pikiran saudara dengan firman Tuhan, maka kehidupan, sukacita yang ada dalam roh saudara akan mengalir ke dalam tubuh saudara. Haleluya saudara. Kenapa kau tertekan? Banyak kali masalahku, banyak kali persoalan. Nah, disitulah saudara mulai melepaskan apa yang saudara miliki di dalam roh saudara. Amin saudara. Kenapa Pak kita harus memerintahkan mengutuki sakit penyakit? Karena begitulah hukumnya. Amin. Katakan, ada hukum. Ada hukum Yang mengatur yang mengatur alam rohani. alam rohani. Amin saudaraku. Amin. Kerajaan surga diatur bekerja berdasarkan hukum atau prinsip. Salah satunya hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa rajin menggemakannya akan makan buahnya. Amin. Amin. Jadi ketika saudara mengutuki penyakit, saudara sedang melepaskan kematian kepada penyakit itu. Dalam nama Yesus aku kutuki penyakit paru-paru. Dalam nama Yesus aku kutuki penyakit tulang. Dalam nama Yesus aku kutuki kanker. Dalam nama Yesus aku kutuki semua penyakit dari tubuhku. Dalam nama Yesus aku perintahkan kau pergi. Dalam nama Yesus seluruh tubuhku penuh dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Kalau saya nggak mau bilang begitu macam mana Pak? Ya saudara nggak menerimanya. Haleluya saudara. Kalau aku nggak mau memerintahkan penyakit itu pergi Pak, saya nggak mau mengutuki penyakit itu, ya saudara nggak bekerja sama dengan hukum kerajaan surga. Amin saudaraku. Siapa yang berbahagia, dia tahu bahwasanya dia memiliki kuasa kebangkitan Tuhan dalam rohnya. Haleluya. Haleluya saudara. Amin. Hari Rabu kemarin saudaraku ada datang seorang ibu ke sini. Apa katanya? Aku nggak tahu lagi mau bilang apa ini Pak. Udah hancur harga diriku, stres aku, tertekan aku ini katanya. Saya bilang, di dalam roh ibu memiliki sukacita damai sejahtera Tuhan.
Ibu bisa menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan pada ibu. Haleluya, saudara. Dia duduk, saudaraku, sambil dipukulnya kepalanya. Berkali persoalan hidupnya. Saya bilang begini, ibu jangan nanti pingsan pula di sini, Bu. Saya bilang, saya takut dia kena stroke di sini. Amin, saudara. Digotong pula, jadi urusan pula nanti. Tapi setelah dilayani firman Tuhan, dia bebas. Haleluya. Dia bisa pulang dengan sukacita. Tadi datang nangis-nangis, saudaraku. Gak tahu lagi aku ini, Bu, apa yang harus kubuat, Bu. Tapi saudaraku, saya ingatkan lagi siapa dia di dalam Kristus. Apa yang dia miliki di dalam rohnya yang sudah lahir baru. Amin. Saya bilang ini hanya masalah fokus. Kemana ibu memfokuskan pikiran ibu? Kalau ibu memfokuskan pikiran ibu pada masalah ibu, ya, kehidupan Tuhan tidak mengalir. Tapi kalau kita memfokuskan pikiran itu kita kepada apa yang kita miliki dalam Kristus, maka kehidupan sukacita Tuhan tadi mengalir. Amin, saudaraku. Jadi sekali lagi, bagaimana caranya supaya apa yang kita miliki di dalam roh kita mengalir ke dalam tubuh kita? Bagaimana, saudaraku? Jiwa saudara bersepakat dengan roh saudara. Amin. Prinsipnya 2 lawan 1. 2 lawan 1. Mana yang banyak itu yang menang. Saudara mengerti? Amin. Kalau jiwa saudara sepakat dengan roh saudara, berarti 2 lawan 1. Maka apa yang saudara alami dalam tubuh saudara itu menjadi kalah. Amin. Tapi kalau jiwa saudara sepakat dengan tubuh saudara, sakit kali ku rasa ini, macam mana aku bisa sembuh? Gak ada lagi pengharapan. Itu artinya jiwa saudara sepakat dengan tubuh saudara. Maka apa yang saudara miliki dalam roh saudara tidak mengalir keluar. Saudara mengerti, saudaraku? Amin. Itu seperti menutup pet tadi, keran air tadi. Jadi saudara harus sepakat, pikiran saudara harus tunduk pada firman Tuhan. Amin. Apa kata firman Tuhan? Aminkan aja. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara tahu, iman itu sederhana, saudara. Apa iman itu sebenarnya, Pak? Iman itu percaya dan bertindak. Amin. Nanti kalau saudara baca mengenai, saudaraku, saksi-saksi iman, pahlawan-pahlawan iman, ada disebut Gideon. Saudara tahu Gideon? Saudara tahu? Dia memimpin 300 pasukan untuk melawan 120.000 pasukan musuh. Waktu dia pertama mengumpulkan pasukan, saudaraku, terkumpul 32.000 orang. Apa kata 32.000 melawan 120.000? Sebenarnya masih sangat sedikit, amin. Tapi apa kata Tuhan? Gideon, masih terlalu banyak. Nanti kalau kau menang, kau bilang itu karena perbuatanmu. Kurangi. Saudaraku, akhirnya tinggal 300 orang melawan 120.000 orang. 300 melawan 120.000 orang. Dari sisi manapun gak mungkin bisa menang. Tapi karena Gideon bertindak berdasarkan firman Tuhan. Pergi, kalahkan musuh-musuhmu. Dan dia pergi, dan dia mengalahkan musuh-musuh. Amin, saudaraku. Amin. Ada Rahab pelacur. Dia menyembunyikan 2 orang pengintai. Apa katanya? Kami tahu, aku tahu bahwasanya Tuhan yang kau sembah itu Tuhan yang berkuasa di langit dan di bumi. Kami tahu Tuhan akan menyerahkan negeri ini ke dalam tanganmu. Haleluya, saudaraku. Dan karena imannya, dia selamat. Dia menyelamatkan dirinya dan seluruh kaum keluarganya. Sederhana aja, iman itu percaya apa kata firman Tuhan. Amin. Amin. Kalau kata firman Tuhan, engkau sudah memiliki kuasa kebangkitan Tuhan dalam rohmu. Amin Tuhan, saya percaya. Amin. Kalau firman Tuhan mengatakan di dalam rohmu, engkau memiliki damai sejahtera sukacita. Amin Tuhan, saya percaya. Amin, saudaraku. Amin. Kalau firman Tuhan berkata, pergi sembuhkan orang sakit. Amin Tuhan, saya pergi. Percaya, bertindak. Haleluya, saudara. Saudara berkati sejauh ini? Amin.
Jadi kesembuhan itu bukan lagi di luar, amin. Kesembuhan itu ada di dalam. Kuasa itu ada di dalam. Dan saudara sudah memilikinya. Amin. Coba kita buka Yesaya 54 ayat 17. Apa? Yesaya 54 ayat 17. Satu, dua, tiga ya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudaraku, tidak ada senjata yang ditempa yang bisa berhasil terhadap saudara. Amin. Senjata apa itu Pak? Senjata penyakit, senjata kemiskinan, senjata persoalan. Tidak ada yang bisa berhasil mengalahkan saudara. Haleluya. Macam mana caranya? Misalnya saudaraku, ada orang berkata, pantaslah ini musim flu. Biasa maka kita ini kena flu. Kalau ada orang mengatakan demikian kepada saudara, apa kata firman Tuhan tadi? Saudara harus mematahkan perkataan itu. Amin. Bagaimana caranya kita saudaraku supaya senjata yang ditempa terhadap kita tidak akan berhasil? Kita saudaraku dikatakan tadi, setiap perkataan yang dilontarkan melawan kita dalam pengadilan akan kita buktikan salah. Contohnya misalnya, wajarlah semua orang kena flu. Lagi musim flu, biasa orang sakit. Banyak orang kena sakit kepala sekarang, banyak orang kena flu sekarang. Wajarlah kalau kita kena juga. Saudara harus patahkan perkataan itu. Amin. Katakan, tidak ada flu yang bisa menjamah saya. Tidak ada penyakit yang bisa mengena kepada kemah kediaman saya. Amin, saudaraku. Saudara patahkan perkataan itu. Saya tidak kena flu. 1000 orang rebah sisi kiri saya, 10.000 rebah sisi kanan saya, itu tidak akan menimpa saya. Saya tidak takut terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu malam, terhadap panah yang berterbangan di waktu siang. Saya tidak takut, karena Tuhan adalah perlindungan saya. Amin. Saudara mengerti? Amin. Gitu juga saudaraku, dalam hal misalnya perekonomian. Amin. Wajarlah semua kita mengalami masa sulit dalam hidup ini. Semuanya sekarang orang sedang mengalami krisis. Amin. Pernah saudara dengar orang berkata demikian? Sering? Gak asing ya? Atau saudara yang memperkatakan hal itu? Katakan saudaraku, tidak ada musim di mana firman Tuhan tidak bisa berhasil. Amin. Yesus datang untuk memberikan kepada saya hidup yang berkelimpahan. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Saya kaya dalam Kristus, saya diberkati dalam Kristus. Amin. Bilang sama Tuhan, Tuhan beri saya hikmat, ajari saya apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa keluar dari krisis ini. Amin. Amin. Saudara sudah memiliki hikmat itu. Itu ada dalam roh saudara. Amin. Saudara percaya itu? Percaya. Itu ada dalam roh saudara. Saudara tinggal memperkatakannya saudaraku. Amin. Dan Tuhan akan mengajari saudara apa yang harus saudara kerjakan. Amin. Nanti Tuhan akan mengajari, buat begini, buat begini. Amin. Lakukan, pasti berhasil. Amin. Karena Tuhan mau saudara berhasil. Amin. Hikmat ada dalam roh saudara. Saudara memiliki pikiran Kristus. Saudara mengerti ini saudara? Amin. Jadi kalau apapun yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, buktikan itu salah. Amin.
Patahkan itu, bantah itu di dalam nama Yesus. Saudara mengerti? Amin. Oke, sedikit lagi. Saya ingat mengenai Daud melawan Goliat, saudara. Kalau dari segi fisik, Daud ini setengah tingginya daripada Goliat. Amin. Goliat tingginya 2 kali lipat dari Daud. Raksasa. Tapi kenapa saudaraku Daud berani menghadapi Goliat? Karena Daud mengenal siapa dia di dalam rohnya. Halo. Orang yang sepintas melihat, orang akan melihat Daud tidak punya pengharapan melawan Goliat. Secara fisik, penampakan alami saudaraku, Daud kecil dibandingkan Goliat. Gak mungkin bisa menang. Tapi kenapa Daud berani menghadapi Goliat? Karena Daud tahu siapa dia di dalam rohnya. Amin. Di dalam roh, Daud adalah raksasa, pembunuh raksasa. Amin. Di dalam roh, Goliat memiliki roh yang kecil. Di dalam roh, Daud memiliki roh yang besar. Amin. Amin. Itu makanya firman Tuhan mengatakan, lebih besar dia yang tinggal dalam kamu daripada dia yang ada dalam dunia. Saudara mengerti, saudaraku? Jadi kalau saudara mengenal siapa saudara dalam Kristus, tidak ada persoalan, tidak ada raksasa yang menakutkan bagi saudara. Amin. Tidak ada masalah yang bisa mengalahkan saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada penyakit datang, maju. Dalam nama Yesus, aku memiliki kuasa kebangkitan. Amin. Ini saatnya aku patahkan kuasa penyakit ini. Haleluya, saudara. Dalam nama Yesus, saudara tertekan masalah. Dalam nama Yesus, aku patahkan ini. Dalam nama Yesus, aku melepaskan sukacita Tuhan. Amin. Kalau saudara mengenal siapa saudara dalam Kristus, tidak ada persoalan apapun yang bisa mengalahkan saudara. Amin. Ini hanya masalah pengenalan siapa kita di dalam Kristus. Haleluya, saudaraku. Seperti Daud katakan, mana Goliat itu? Siapa dia? Raksasa yang tidak bersunat itu. Haleluya, saudaraku. Kenapa dikatakan tidak bersunat? Karena dulu saudaraku, bukti perjanjian antara orang Israel dengan Tuhan adalah sunat. Pada hari ke-8 orang Yahudi harus disunat. Amin. Tapi sekarang bagi kita saudaraku, sunat kita adalah menanggalkan manusia berdosa. Haleluya. Di dalam baptisan. Amin. Nah, itulah sunat kita sekarang, saudara. Jadi Daud tahu, dia umat perjanjian Tuhan. Dia punya perjanjian dengan Tuhan. Sedangkan si Goliat ini tidak punya perjanjian dengan Tuhan. Saudara mengerti ini, saudaraku? Saudara punya perjanjian dengan Tuhan, amin. Saudara umat perjanjian Tuhan. Saudara berkati sejauh ini, saudara. Daud berkata, mari, biar ku bunuh Goliat itu. Saya heran, saudaraku, tidak ada ketakutan dalam bahasanya. Amin. Tidak ada rasa takut sedikit pun dalam bahasanya. Kenapa? Karena Daud mengenal siapa dia di dalam Tuhan. Adakah saudara mengenal siapa saudara dalam Tuhan? Amin. Siapakah saudara dalam Tuhan? Amin. Siapakah saudara dalam Tuhan? Hah? Siapa saudara dalam Tuhan? Anak-anak Allah, amin. Amin. Bukan lagi hamba dosa, amin. Amin. Saudara memiliki kuasa kebangkitan Tuhan. Amin. Saudara imam-imam yang berkerajaan. Amin. Haleluya, saudaraku. Saudara imam. Saudara nggak perlu perantaran orang lain untuk datang sama Tuhan. Sebenarnya, perhatikan ya. Kalau ada anak Tuhan, saudaraku, anak Tuhan nggak perlu lagi minta doa pendeta sebenarnya. Pak, tolonglah doakan aku, Pak. Bagi orang-orang yang baru lahir baru nggak apa-apa lah. Tapi bagi saudara yang 10 tahun, 20 tahun nggak perlu lagi minta doakan. Kenapa? Doa saudara pun dengar Tuhan. Amin. Saudara bisa langsung datang kepada Tuhan. Saudara mengerti, saudaraku? Saudara orang yang sangat berkuasa. Amin. Saudara orang yang punya kuasa luar biasa. Itulah saudara.
roh saudara sudah sempurna. Saudara diberkati saudaraku. Sedikit lagi mengenai ekonomi. Ulangan 8 ayat 18 mengatakan saudaraku, Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi kita untuk memperoleh kekayaan. Tuhan tidak memberikan uang. Perhatikan ya. Tuhan tidak memberikan uang, tapi Tuhan memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Di dalam roh saudara, saudara sudah memiliki pengurapan untuk memperoleh kekayaan. Saudara mengerti ini? Tinggal kerjakan saudaraku apa yang Tuhan suruh, maka kekayaan itu akan bermanifestasi. Itu sudah ada dalam roh saudara. Saudara diberkati? Mari bangkit berdiri. Berikan kemuliaan bagi Yesus.